Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak pemirsa Opini, obrolan pas di sini kita kembali lagi ya, ngobrol masih bersama dengan Nabila Salsabila Daulay atau Caca, founder dari Ofcom School Indonesia. Yeay. Oke, nah Ca, untuk berdirinya ini di tahun kapan berarti ini Ca? Berdirinya di tahun 2024. 2020. Tahun lalu. Oh, berarti begitu pulang selesai dari Jogja itu? Dari Pare. Oh, dari Pare sudah buka dulu, terus Caca baru berangkat lagi ke Jogja? Iya, benar. Oke. Ini bukanya sendiri atau ada teman-teman nih yang barengan sama Caca? Kalau awal buka itu saya sendiri, Oke. cuman kemarin baru pulang program nih, program kita ke rural area, kita ke Muko-Muko kemarin sempat bawa program speaking buat anak-anak di Muko-Muko yang mau berangkat ke Malaysia. Jadi kita di situ ada ngasih intensifikasi bahasa Inggris, terus akhirnya saya hiring tim. Karena nggak sanggup kalau sendiri. Betul, betul. Jadi akhirnya hiring tim, terus sampai sekarang juga alhamdulillah udah ada tim. Mungkin nanti next semoga bisa jadi buka lapangan pekerjaan juga buat teman-teman di Bengkulu. Itu visi saya juga. Bener ya, dengan adanya lembaga pendidikan ini, jadi teman-teman yang punya minat yang sama bisa gabung bareng. Berarti kalau sekarang berapa orang untuk di tim Caca? Adalah beberapa ya, tidak usah disebutkan. Adalah beberapa. Nah, ini berarti sudah punya ininya, Cak? Udah punya tempat belajarnya? Tempat belajar itu masih dalam tahap pembicaraan, karena kita kan kemarin base-nya masih online ya. Masih online. Karena kemarin student saya itu masih yang di luar Bengkulu, tapi orang Bengkulu yang di luar Bengkulu gitu. Nah, jadi sekarang tahun ini insya Allah saya mau fokuskan ke anak-anak Bengkulunya. Makanya pengen buka offline nanti di bulan Agustus. Untuk tempatnya itu lagi tahap coming soon. Nah, sosial medianya ini pasti ada dong? Ada dong, @com_school Indonesia. Itu mulai dari Instagram semua di situ ya? Iya, Nama yang sama? Nama yang sama. Ofcom? @com_school Indonesia. School Indonesia. Nah, jadi teman-teman Opini bisa kepoin sekarang nih. Yang mau tanya juga bisa. Nah, berarti kalau untuk secara pembelajarannya nih, ini bisa di mana aja gitu? Karena Caca kan menerapkan seperti ATM itu tadi, teman-teman di Jogja, ternyata belajar itu nggak harus yang di ruangan pakai kursi belajar gitu. Oke, nah untuk reaksi dari teman-teman atau juga student yang sudah pernah ikut, ini gimana Cak? Ngelihat dengan pola pembelajaran yang Caca terapin? Alhamdulillahnya excited ya. Ini kisah lucu juga sih waktu kemarin saya baru aja pulang dari Muko-Muko habis ngajar di sana 10 hari. Teman-teman yang mau berangkat ke Malaysia, itu anak-anak SMA pada nangis tuh ceritanya waktu hari terakhir. Perpisahan. Karena katanya baru kali ini ngerasain belajar bahasa Inggris seseru itu katanya. Awal-awal mereka belajar itu mereka tegang banget Kak, bener-bener setegang itu. Kita sebagai tim juga bingung nih, aduh ini gimana cara masukinnya ini, kok anak-anak tegang banget. Ternyata udah di stuck sama beberapa orang kalau misalnya bahasa Inggris itu susah katanya, dibilang bahasa Inggris tuh nggak seru. Akhirnya anak-anak pada tegang tuh. Tapi alhamdulillah selama 10 hari saya coba berbaur, saya coba masukin ilmu-ilmu public speaking, ilmu-ilmu bahasa Inggris dan lain-lain. Akhirnya mereka pada enjoy. Akhirnya pada nangis tuh pas perpisahan. Gak mau Miss, jangan pergi Miss katanya. Sudah merasa nyaman, ternyata emang seru gitu belajar bahasa Inggris. Nah kalau untuk di bahasa Inggris sendiri, ini kan kita tahu kan, wah vocabnya kan banyak, verb 1, verb 2, verb 3, gitu-gitu kan. Nah, seperti apa pola pembelajaran yang Caca terapin ke student-studentnya? Terus juga mulai dari usia berapa nih biasanya, Cak? Untuk usia itu saya buka di umur, untuk jenjang SMP, SMA, kuliah, dan kerja. Tapi saya juga punya students yang umur 57 tahun. 57 tahun? Iya. Karena ini kan benar-benar menggunakan prinsip nih, tuntutlah ilmu setinggi apapun, tidak mengenal usia, benar. Tapi itu saya kagum sih sama salah satu students yang masih mau belajar di usia yang tidak mudah ya, tidak produktif lagi harusnya. Tapi alhamdulillah keren dia masih mau belajar.
Nah, kalau untuk sistemnya itu saya menggunakan sistem kreatif dan confidently. Saya tidak memaksakan teman-teman harus pinter grammar dulu, tapi yang penting percaya diri dulu untuk berbicara dalam bahasa Inggris gitu. Nggak apa-apa grammarnya salah, makanya untuk program itu saya biasanya bawa student saya untuk ngobrol sama foreigner langsung. Iya, jadi kayak misal di hari ke-8 itu langsung saya ajak mereka untuk berani ngobrol sama foreigner. Jadi mereka nggak takut lagi nih. Karena kita tahu ya foreigner itu dia nggak ngejudge bahasa Inggris kita. Yang sering ngejudge itu justru orang Indonesia. Teman-teman sendiri ya? Kalau di Bungo udahlah kau sok-sok bahasa Inggris gitu. Sok-sok kok bahasa Inggris gitu, kok di kampung udem lah gitu. Padahal kan tujuan kita untuk membiasakan itu kan. Harusnya biar kita makin pintar itu harusnya lingkungan kita juga harus berada di bahasa Inggris. That's why saya selalu ngasih pesan sama student saya, kalau misalnya goals kalian untuk pintar bahasa Inggris, kalian butuh waktu. Tapi kalau kalian punya goals untuk percaya diri, saya bisa kasih waktu 10 hari, 10 pertemuan. Saya ngomong kayak berarti gitu. yang dibentuk awal tuh untuk percaya diri, beraninya dulu nih. Betul. Terkadang kan ada orang yang takut ngomong, oh salah nih, salah. Bener nggak ya, gitu. Berarti untuk menumbuhkan percaya dirinya itu dulu. That's why tagline kita kan help you to speak creative and confidently. Tagline kita. Speak, membantu bisa berbicara gitu ya, secara nyaman, kreatif, percaya diri betul. Nah, kalau untuk gimana caranya, Cak? Kalau untuk orang yang memang benar-benar nggak bisa bahasa Inggris, terus dia ingin belajar otomatis kan, berarti dari dasar Caca mengajarkannya dari penyebutan abjad gitu. Betul. Ya, jadi saya saya itu bagi level ya, ada level beginner, intermediate, sama advance. Berarti semacam ada uji coba dulu di awal, ini orang ini level di mana gitu. Saya tes dulu nih di awal, dia cocoknya di mana. Soalnya kalau kita gabungin, nanti itu nggak selevel, nggak setara, akhirnya burn out. Ujung-ujungnya overthinking, ujung-ujungnya kompetisi. Padahal saya pengen di sini anak-anak itu bukan untuk berkompetisi sama orang lain, tapi kompetisi sama dirinya sendiri. Mau nggak nih pinter bahasa Inggris gitu. Alhasil untuk di level beginner itu biasanya ya kita ajarin alfabet, terus grammar basic, terus juga public speaking kayak introduction, conversation, yang seperti itu. Tapi kalau level atas tuh udah level presentasi, level monolog kayak gitu. Berarti kalau untuk usia itu dicampur semua gitu, kayaknya untuk dimulai dari level beginner. Betul. Gitu. Nah, kita yang membedakan hanya di level kemampuan, bukan level umur. Nah, kalau untuk pembelajaran sendiri, apakah juga untuk membuka home service langsung belajar di rumah seperti private gitu? Jadi kita buka 3 sih sebenarnya, 3 macam ya. Pertama buka online untuk teman-teman yang nggak bisa ada waktu untuk offline gitu ya. Terus ada juga offline itu biasanya private, kayak saya ke rumahnya. Nah, yang ketiga itu program sekolah kerjasama. Kayak kemarin saya kerjasama sama SMIT Al Kausar di Muko-Muko untuk program intensifikasi bahasa Inggris gitu. Jadi kita punya 3 program. Jadi bisa pilih nih mau bisa yang mana. Pilih. Ya kalau mau di sekolah berarti dari siswa-siswinya komunikasi ke pihak guru gitu. Ayo dong Bu, kita ini nih belajar bahasa Inggris, public speaking gitu. Nah, kalau untuk kesulitan biasanya nih dari teman-teman yang sudah student sama Caca nih, apa sih yang mereka resahkan gitu? Sebenarnya saya bisa, tapi saya masih bingung cara ngomongnya nih gitu. Iya, betul. Permasalahannya itu ada di grammar sih sebenarnya. Jadi kita tuh dari kecil dituntut belajar grammar terus ya. Saya juga ngerasain sih dari SD. Bahkan saya dulu sempet di lesin juga waktu TK itu sama orang tua belajar grammar. SMA ketemu grammar lagi, capek gitu ya. Nah, jadi itu sih kesulitan dari teman-teman atau student-student saya itu pastinya di grammar. Tapi kalau udah masuk ke kelas speaking, nah itu mereka udah have fun, udah happy, udah mulai percaya diri. Emang grammar itu kan butuh waktu ya, bahkan native speaker sekalipun itu grammarnya juga banyak yang nggak teratur. Grammar itu diperlukan hanya untuk kita yang mau fokus di akademik atau akademisi atau politik. Nah, biasanya itu grammarnya harus teratur. Tapi kalau untuk taking conversations itu sebenarnya nggak terlalu merhatiin grammar sih, Kak. Ya masih bisa termaafkan lah untuk di grammar. Yang penting interaksi kita nyambung, komunikasi kita nyambung, dia ngerti, kita ngerti, gitu harusnya.
Jadi saya tanamkan itu ke student saya biar dia nggak takut lagi untuk mencoba. Maka itu kan takut, oh salah ngomong nih nanti, salah ngomong nanti gitu. dijudge. Benar, karena dari awal benar yang Caca bilang, dari zaman sekolah sudah dididik grammar terus, hapalin tenses, hapalin verb 1, verb 2, verb 3, wah itu sakit kepala kita kan hafalinnya ya. Padahal secara pelan-pelan ya, semakin kita latihan kayak practice makes perfect kan. Semakin banyak latihan kita semakin sempurna. Latihan aja terus, latihan terus, nggak usah fokus ke grammar aja, tapi kita fokus ke latihannya dulu. Baru nanti grammar bakal mengikuti kok seiring berjalannya waktu. Benar-benar, makanya itu membiasakan diri untuk berbicara bahasa Inggris terus ya, walaupun hari ini dapat 10 kata, besok nambah lagi. Nah, kalau untuk orang-orang bilang kan kalau mau belajar bahasa Inggris yang cepat itu nonton film yang berbahasa Inggris atau dengerin lagu bahasa Inggris. Nah, itu bisa menjadi salah satu alternatif nggak Cak untuk membantu kita? Benar sih. Saya juga dulu belajar pakai namanya shadowing technique. Oh, itu namanya shadowing technique? Iya, shadowing technique. Jadi kita kayak melihat misalnya artis Hollywood yang ngobrol bahasa Inggris, terus nanti kita dengerin, setelah kita dengerin, kita ulangin ucapan mereka. Nah, itu namanya shadowing technique. Itu works banget buat teman-teman yang di beginner level, atau even di intermediate juga, buat nge-boost percaya diri atau nge-boost pronunciation kita gitu, atau pelafalan kita dalam bahasa Inggris. Itu juga works sih. Bahkan works banget malah ya, disarankan juga sama guru-guru bahasa Inggris. Even tutor saya juga dulu waktu di Pare ngasih tahu kalau yuk coba shadowing technique. Jadi pronunciation kita jadi bagus, like a native speaker. Gitu. Ada film apa yang jadi favorit atau aktor apa yang kita suka, ya udah kita bisa ikutin apa yang dia omongkan. Dan pemirsa Hobi ini kita tahan kembali obrolan kita bersama dengan Caca. Jangan kemana-mana, obrolan pas di sini akan kembali lagi hanya untuk Anda.